Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Imam Masjid, kemudian seluruh pengurus jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, pertolongan sehingga kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Lanjutan daripada minggu yang lalu, yaitu masalah air sudah selesai ya Pak ya. Masalah air sudah selesai. Dalam kitab ini urutannya setelah membicarakan tentang pembagian air, kemudian bab selanjutnya adalah babus siwaki, bab pakai siwak Pak. Sikat gigi dulu. Setelah membahas tentang air, tentang siwak. Tapi siwak ini pembahasannya tidak panjang, singkat saja. Babu siwaki wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrati ay al khilqati wa yusamma baba siwaki lianna mu'dhamal kalami fihi wa hiya al khaslatul ula as-siwaku ta'rifuhu lughatan ad-dalku wa syar'an dalkul asnani wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin. Bab tentang bersiwak Pak. Siwak itu artinya menggosok Pak. Menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Berarti sikat gigi itu adalah siwak namanya. Intinya siwak itu membersihkan mulut supaya tidak keluar aroma-aroma yang orang yang berbicara dengan kita itu tak sedap gitu Pak. Jadi siwak itu secara syar'an dalkul asnani wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin, menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Pakai sikat gigi boleh, pakai baju boleh Pak, pakai ini boleh, ini kan kasar nih, boleh. Intinya menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar, itu asalnya begitu. Tapi yang afdalnya tetap memakai kayu siwak Pak. Yang paling afdal memakai kayu siwak. Tahu kayu siwak Pak? Yang dijual itu. Kalau orang pulang haji biasanya ada oleh-olehnya itu. Nah, itu paling afdalnya memakai kayu siwak. Kenapa? Sebab karena Rasulullah itu kalau bersiwak memakai kayu arak itu. Namanya kayu arak itu. Yang dibungkus itu afdal. Bagaimana keutamaannya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fil hadithi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laula an asyqa
ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya tidak membebankan, kata Nabi, tidak membuat beratlah umatku itu, la amartuhum, niscaya aku perintahkan umatku tadi, bisiwaki, dengan bersiwak, inda kulli salatin, setiap salat, Pak. Setiap salat. Seandainya tidak membebankan kepada umatku, niscaya pasti aku perintah mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Jadi siwak itu hukumnya sunnah, terutama ingin sholat. Waktu mau sholat itu disunahkan bersiwak. Dalam hadis yang lain, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin, gitu Pak. 2 rakaat salat yang dikerjakan memakai siwak khairun, lebih baik, min sab'ina rakaatan, dari 70 rakaat bi ghairi siwakin, tanpa siwak, Pak. Jadi kalau kita sholat subuh pakai siwak dan sholat subuh tanpa siwak, bandingannya 70 rakaat. Nah, ini keutamaan bersiwak. Jadi setiap mau sholat itu afdalnya kita memakai siwak. Bukan setiap saat, Pak. Memang ada orang yang berlebih-lebihan. Setiap hari siwak kayu arak itu taruh di gigi, jorok nampaknya. Sedangkan Rasulullah memerintahkan inda kulli sholatin, kan begitu bahasanya. Setiap mau sholat, bukan setiap saat pakai siwak kayu arak taruh di kayak permen. Nah, itu berlebih-lebihan. Jadi yang sunnah bersiwak itu mau sholat, ya, mau baca Al-Quran dan mau belajar, itu disunahkan memakai siwak itu. Kalau Bapak tidak tahu, nanti pergi aja ke toko oleh-oleh haji itu. Tanyalah kayu siwak itu. Ada yang masih basah, ada yang sudah kering itu. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan fadlu salati bisiwaki ala salati bi ghairi siwakin sab'ina dhi'fan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fadlu salati, keutamaan salat, bisiwaki, dengan siwak, salat menggunakan siwak, ala salati bi ghairi siwakin, atas salat tanpa menggunakan siwak, sab'ina dhi'fan, 70 lipat ganda perbedaannya. 7 lipat. Berarti sangat-sangat dianjurkan seseorang itu salat memakai siwak, Pak. Jadi siwak itu sangat-sangat dianjurkan. Kalau di sini disebut nih hukum-hukumnya, kalau faedahnya sudah tahu kan, Mbak, ya, menghilangkan bau mulut, mencerdaskan, membuat fasih bacaan kita, membuat pandangan kita bagus, kan begitu. Itu siwak. Ini banyak nih, ada 15 ada keutamaan siwak. Banyak keutamaannya. Di sini disebut keutamaan siwak itu fil fasahah, bacaan itu bagus, Pak. Jadi kalau kita baca Al-Quran, bacaan sholat kita itu tak bagus bacanya, nanti ada babnya nih, Pak. Jadi kalau kita baca at-tahiyat itu salah, Pak, tak sah sholat kita nanti. Kalau baca Al-Fatihah kita itu salah hurufnya, nah, tanya Pak Ustadz yang pernah mondok akar gitu, maksud ya, pasti nanti tak sah sholat kita. Nah, supaya bacaan kita itu fasih, bagus, sesuai fikih, maka dianjurkan memakai siwak. Wal aqli, membuat akal kita itu mantap, cerdas, Pak. Wal hifzi, hafalan itu cepat.
Tapi zaman sekarang jarang anak yang menghafal Al-Quran itu memakai siwak, Pak. Padahal siwak itu sangat bermanfaat untuk menjaga hafalan, mempercepat hafalan. Orang sekarang itu hanya mengandalkan hafalan saja, Pak, tapi tidak ada usaha yang lain, hanya mengandalkan kecerdasannya. Wa yahuddul basar, mempertajam pandangan, Pak, mempertajam pandangan. Artinya apa? Tidak mudah matanya itu rusak, tak rabun. Orang sekarang umur 50 sudah tak nampak lagi lubang jarum, kan gitu. Kenapa? Sebab karena seumur hidup tak pernah pakai siwak, tak pernah pakai siwak. Jadi siwak itu mempertajam pandangan. Wa yusahilun naza'a, mempermudah ketika orang mau mati, Pak. Naza' itu ketika Israel datang. Nah, itu ketika Rasulullah mau meninggal dunia, yang dicari Nabi apa? Siwak, kan? Tidak mencari yang lain Rasulullah sebelum meninggal dunia itu. Yang dicari adalah siwak. Orang kita, orang Indonesia, sebelum mati cari rokok. Kata Imam Al-Ghazali, itu tanda orang yang su'ul khotimah. Saya tidak bercerita rokok itu halal, haram, makruh, tidak cerita itu, Pak. Hukumnya sudah ada. Nah, orang yang mau meninggal dunia itu ketika ia bersiwak, maka siwak tadi mempermudah nazaknya. Sakaratul maut itu mudah, Pak. Orang kita kebanyakan tak apa-apalah, kasih saja dia minta rokok terakhir ini. Nah, dikasih. Kenapa? Sebab rokok itu bau, Pak. Bau. Bau rokok itu tidak disukai oleh malaikat. Berarti kalau kita meninggal bau rokok yang datang itu cuman malaikat Israel. Malaikat yang lain kabur, Pak. Mana buktinya? Ini saya kasih bukti. Saya tidak bercerita halal haram, tergantung pribadi nih, Pak, ya. Nah, itu hukum pribadi, mau halal haram makruh syubhat terserah itu. Itu hukum fikih sudah ada. Nah, ini secara ilmu sufinya saya bawakan. Istilah para wali itu ada yang dikatakan madad, Pak. Pernah dengar, Pak? Madad itu pemberian, nafahat bahasa mereka. Pemberian dari Allah kepada mereka para wali itu datang. Pemberian-pemberian itu nafahat, bahasa itu nafahat sama madad. Datang pemberian-pemberian Allah itu, mereka sampai lupa. Mereka berpesan kepada murid, kalau saya kondisi seperti ini, maka taruhlah tembakau di mulut saya. Itu dia pesan sama muridnya. Kalau tembakau tadi ditaruh dalam mulutnya, maka malaikat yang membawa pemberian-pemberian Allah tadi itu pergi, tak mau lagi. Ini membuktikan bahwa orang merokok itu tidak disukai malaikat. Jadi kalau ada orang wali merokok, jangan dijadikan alasan. Dia merokok loh. Itu dia mengurangi halnya. Ada istilah para wali itu hal namanya. Mengurangi itu, mereka halang-halangilah seperti itu, karena mereka manusia tak tahan menerima pemberian-pemberian Allah yang luar biasa itu, sehingga mereka kurangi dengan cara tembakau tadi. Nah, ini ceritanya, bukan halal haramnya, Pak, ya. Nah, mereka kurangi. Maka dari itu ada juga hadis, kata Rasulullah, siapa yang memakan bawang merah jangan masuk masjid, gitu kan, jangan mendekat masjid. Itu kan larangan, bukan haram, Pak, bukan larangan haram itu. Kenapa? Sebab kalau bawang itu kan dengan baunya, Nabi nggak mau berbau, kan begitu. Nabi pernah disuguhin makanan pakai bawang, Nabi tak mau makan, tapi sahabat makan. Ketika ditanya, ya Rasul, apakah haram makanan saya? Tidak. Apa jawab Nabi?
bawang itu berbau, sedangkan Rasulullah selalu bersama malaikat, maka malaikat tidak mau yang bau-bau itu, malaikat suka yang harum-harum itu, maka Nabi tidak mau. Maka judulnya ini meninggalkan hal yang demikian itu adalah sifat orang yang wara, orang yang zuhud, Pak. Nah, berarti orang yang tak merokok itu termasuk orang yang wara dia, yang zuhud, yang tidak mau sesuatu yang tak disukai oleh Rasulullah. Bukan cuma rokok, Pak, bukan cuma bawang, petai sama, jengkol sama, dan sejenis-sejenisnya itu. Nah, mereka tidak mau makan karena bau tadi. Seandainya kita makan bagaimana? Kalau hukum fikih kan sudah ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, kan begitu. Jadi kalau kita mau meninggal dunia, maka jangan merokok. Kalau sudah sakaratul maut, kayak manapun yang nazak tadi itu minta rokok, jangan dikasih. Kenapa? Sebab penutup akhir hayatnya, supaya husnul khotimah. Saya itu Pak 4 kali menemukan orang meninggal depan mata nih, 4. Satu pun dari 4 itu tidak ada yang mampu mengucap la ilaha illallah. 4. Di Kuala Tungkal 1, di rumah Said Budi Kemuliaan 1, di rumahnya di Kapling 1, dalam mobil saya 1, Pak, meninggal dalam mobil. 4 saya menemukan orang yang meninggal dunia, 1 pun tak ada yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini maka itu kalau kita mau sakaratul maut, kalau sakit parah, jangan pikir yang aneh-aneh lagi, pikirkanlah bagaimana saya mati ini dalam keadaan husnul khotimah. Akhir ucapan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu wa yurhibul aduwa, membuat takut musuh, Pak. Wa yudha'iful ajra, dan melipat gandakan pahala. Pahala itu berlipat ganda. Wa yubti'us syaiba, memperlambat berhuban, Pak. Di sini disebut nih, wa yubti'us syaiba, memperlambat hubanan. Maka itu orang zaman dulu itu usianya tua tapi rambutnya masih hitam. Kenapa? Sebab karena tidak dibakar dia. Orang sekarang banyak rambutnya dibakar dari jalan dalam sehingga cepat putih. Nah, jadi kalau pengen cepat tetap muda, rajin-rajin pakai siwak ini. Wa yutayyibu raihatal fami, harum bau mulut, mulutnya wangi, Pak. Ini sepanjang nih kalau saya jelaskan, udah singkat saja. Kemudian apa? Terakhirnya wa a'zamuha, dan paling besar keutamaan bersiwak tadi, annahu yudzakiru syahadah indal mauti. Siwak tadi membuat ia bisa berzikir, mengucap kalimat syahadah indal mauti, ketika mati, Pak. Ini yang paling besarnya kata beliau. Jadi paling besar keutamaan bersiwak itu ketika kita meninggal dunia mampu mengucapkan kalimat syahadat.